Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Nyambung tadi dengan topik kita tentang IPO. IPO di Malaysia dengan IPO di Indonesia beda. Ya, bedanya di mana? Kalau di kita mau IPO, setelah kita mau IPO, datang ke lead underwriter, oke, kita langsung merubah akte notaris kita dari perusahaan private limited atau PT biasa menjadi PT yang TBK. Barulah kita lalui proses itu. Nah, sampai di ujung proses, mulai dari pra-efektif sampai efektif, Anda baru dibolehkan menjual saham Anda. Dalam waktu 5 hari kerja, pakai logika, bisa nggak Anda menjual 500M, 300M, 200M saham Anda? Impossible. Sangat tidak mungkin. Makanya IPO kita IPO kecil. 20M, 30M. Kenapa? Yang nyanggup beli itu segitu doang. Jadi yang namanya lead underwriter cuma ngomong aja lead underwriter, tapi dia tidak bisa subscribe, tidak bisa menjamin akan membawa investor untuk menyerap IPO-nya. Jadi kalau IPO itu lead underwriter saja sudah ragu, sudah nggak yakin, alasannya susah bos, nggak ada yang mau makan. Loh, berarti lu nggak pintar dong jual prospektusnya, lu nggak pintar dong bikin valuasinya, sehingga orang nggak yakin dengan valuasi tersebut. Nah, itulah kenyataan yang di Indonesia. Makanya di Indonesia ada IPO strategik, ada IPO real. Nah, IPO real rata-ratanya ya 20M, 40M, kayak gitu. Kecil-kecil aja. Nah, IPO strategik itu artinya dia menggunakan strategik IPO, dia memiliki strategik investor juga. Nah, strategik IPO biasanya besar-besar, tapi strategik. Nah, di Malaysia gimana? Nah, di Malaysia, pada saat saya ingin melantai di Bursa Malaysia, di Bursa Malaysia itu kalau nama PT biasa kayak kita PT, kalau di sini SDN BHD, Sendirian Berhad. Artinya itu pribadi. Saya bikin PT, umpamanya PT Fier SDN BHD, berarti PT itu private. Nah, begitu saya memutuskan saya mau buat perusahaan TBK, saya langsung daftar ke notaris di corporate secretary, oke, saya mau Berhad. TBK itu Berhad. Berarti saya bikin PT Fier Berhad. Artinya saya sudah menjadi perusahaan TBK. Nah, pada saat saya menjadi perusahaan TBK, saya sudah TBK tapi unlisted. Belum tercatat. Tapi saya sudah terbuka. Nah, pada saat saya sudah menjadi Berhad Company, pada saat saya sudah menjadi perusahaan terbuka, saya diizinkan, dibenarkan melakukan roadshow untuk menjual prospektus saya, untuk menjual saham saya. Jadi saya udah dagang nih, saya udah keliling, udah ngeteng, Pak mau beli nggak? IPO saya ini 100M Pak, oke, mau beli nggak? Oke, saya mau beli 1M. Jadi kita punya waktu untuk menjelaskan kepada orang bahwa saya mau IPO. Nah, orang beli, kira-kira sudah cukup yang beli 100M, saya ke bursa laporan, Pak Bursa, saya sudah siap, sekarang saya mau listed, barulah listed, dicek semua, KYC-nya, compliance-nya, apa segala macam, oke, pencet bell, langsung pencet bell, Anda melantai di bursa ya Malaysia. Beberapa bursa di luar negeri juga sama seperti itu. Nggak ada yang bursa kayak di kita itu. Super aneh. Kita udah pasti laku gitu loh. Jadi akhirnya kita over the counter. Sebelum IPO kita melacur. Sebelum IPO kita melacur. Kenapa? Kita dikejar target nih. Karena waktu jualan dari pra-efektif ke efektif itu cuma 5 hari kerja. 5 hari kerja kita jualan. Siapa yang mau percaya? Ya, kamu mau bawa babi ngepet ke gunung Kawi, ya, ke Mukus sana, siapa yang percaya, siapa yang bisa beli saham kamu dalam waktu 5 hari, orang dipaksa beli. Jadi orang belum baca prospektus aja udah bingung nih mau ngapain kan. Nah, jadi kita nggak punya waktu gitu loh. Jadi jangan heran begitu melantai di bursa, hari pertama, hari kedua, bulan pertama, bulan ketiga, saham sudah gocap. Kenapa? Jualan. Ya jualan karena IPO kan mau rising fund. Nah, tapi dengan rising fund dengan cara yang nggak benar. Nah, ini yang
kita harus perbaiki lah. Bursa kita itu harus berbenah. Sudah usang cara IPO kita ini zaman dulu. Sudah lihatlah, contohlah Malaysia, contohlah negara-negara lain, gimana IPO-nya itu kita diberi ruang untuk jualan, untuk prospektus. Ya, sebagai perusahaan TBK kita udah bisa jualan. Nah, kita enggak. Kita kalau sebelum dapat pra-efektif jualan ketangkap, gagal IPO-nya. Akhirnya apa? Kucing-kucingan di belakang bursa. Apa kayak begini mau dipertahankan IPO kita, ya? Janganlah, oke? Kita belajar aja, ya. Belajar dari pasar, belajar dari market, belajar dari pelaku pasar. Saya tidak benci bursa, saya justru banyak memberikan masukan. Cuma beberapa oknum itu ya benci gitu loh, takut gitu. Kenapa sih masih takut sama saya? Ya, saya nggak akan merebut posisi Anda gitu loh. Malah Anda beruntung dapat informasi-informasi yang berharga seputar bursa efek. Ya, karena apa? Saya pemain global, saya ngerti di mana-mana. Jadi melantai itu ya nggak mesti di mana di Indonesia saja. Bahkan saya sama teman-teman saya ini sekarang di Malaysia lagi merancang yang saya namakan dari tahun lalu saya udah ngomong Fear Stock Exchange. Fear Stock Exchange itu nanti bursa saham rasa kripto. Jadi Anda yang punya warung makan Padang, Anda yang punya restoran warteg, Anda bisa listing di bursa saya nanti. Ya, Anda mau raising fund 5M, 10M, gampang. Jadi tidak perlu crowdfunding kayak itu, ya. Langsung melantai di bursa, langsung Anda punya saham merasa kripto, tradingnya sama kayak kripto, dan Anda bisa punya duit dalam waktu cepat untuk membangun bisnis Anda. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Happy cuan konsisten.